syariah adalah salah satu sektor yang tidak boleh berhenti, termasuk ketika masa pandemi ini. Karena perbankan syariah merupakan salah satu pilar sistem ekonomi negara. Perbankan syariah terbukti bertahan di berbagai krisis ekonomi paling tidak selama 3 dekade ini sejak Bank Muamalat Indonesia berdiri. Sumber daya manusia yang tangguh, istiqomah, dan adaptif siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan sangat dibutuhkan. Menjawab tantangan ini, kami, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka selalu upgrade untuk melahirkan sumber daya insani yang bukan hanya mampu bersaing menghadapi era revolusi 5.0, tapi juga memperkokoh fondasi iman dan Islam. Mari bergabung dengan kami di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi nih di podcast kita yang terakhir ya Kak. Yang keberapa? Yang keempat ya. Keempat. Kita podcast kita yang keempat. Buat teman-teman semua, terima kasih banget yang masih stay tune, stay tune buat nonton podcast kita sampai sekarang nih ya. Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang gak kalah prestasinya juga ya dari yang kemarin ya. Iya tentu dong. Iya. Jadi sebelum itu aku bacain dulu CV-nya kakak Nina ya. Bacain ya. Bacain Kak. Oke, aku bacain dulu CV-nya. Yang pertama namanya itu Kanina Amalia. Tempat tanggal lahir Cilacap 26 Oktober tahun 2000. Alamatnya Jalan SD Impres RT 1 RW 7 Pondok Karya Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Kode pos 15225. Nomor handphonenya boleh dicatat nih teman-teman. 0852 1812 9610. Statusnya sebagai mahasiswi aktif ya Kak. Terus emailnya ninaamalyh26@gmail.com. Untuk riwayat pendidikan Kanina ini yang pertama itu di MI Baitur Rahim tahun 2006 sampai 2012. Terus MTS Negeri 13 Jakarta dari tahun 2012 sampai 2015. Yang ketiga MA Negeri 19 Jakarta tahun 2015 sampai 2018. Yang keempat Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Program Studi Perbankan Syariah tahun 2018 sampai sekarang. Untuk pengalaman organisasinya yang pertama ada Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah FAIU Hamka sebagai anggota bidang 2 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK dari tahun 2019 sampai 2020. Yang kedua Dewan Perwakilan Mahasiswa FAIU Hamka sebagai Ketua Komisi 2 Perundang-undangan dari tahun 2020 sampai 2021. Yang ketiga Majelis Perwakilan Mahasiswa UHAMKA sebagai staf Komisi 2 Perundang-undangan tahun 2021 sampai 2022. Untuk pengalaman bekerjanya itu di Bank Syariah Indonesia KC Tangerang BSD Pahlawan 1000. Untuk riwayat prestasinya banyak banget ya teman-teman. Yang pertama itu ada peraih medali perak di BIMAGE Competition tingkat nasional bidang matematika 2022. Yang kedua ada peraih penghargaan mahasiswa aktivis berprestasi bidang minat dan bakat di Anugerah Mahasiswa Berprestasi UHAMKA Award 2.0 2021. Yang ketiga peraih medali perunggu di Khawarizmi Competition tingkat nasional bidang aljabar dan logika matematika 2021. Yang keempat peraih medali perunggu di Indonesia Olympiade of Science
tingkat nasional di bidang ekonomi 2021. Yang kelima, peraih medali perak di kompetisi Sains Indonesia tingkat nasional di bidang ekonomi 2021. Yang keenam, juara harapan 2 Olimpiade Matematika tingkat nasional 2021. Yang ketujuh, peraih medali perunggu di kompetisi Hardiknas tingkat nasional di bidang ekonomi 2021. Yang kedelapan, best participant in self improvement program by Wastetopia Indonesia 2020. Yang terakhir, penulis puisi terpilih untuk sebuku dengan Nisa Sabian dengan judul buku Terbang dalam Dena Salam 2019. Wah, Masya Allah banget nih. Allah banget kan pemateri kita kali ini. Prestasinya banyak banget ya. Iya, sampai insecure ya. Insecure ya? Apa ya? Insecure kan? Insinyur. Insinyur, jadi Iya, iya. insinyur gini deh aku. Jadi kita mulai aja kali ya Kak. Mulai langsung aja Kak Aisyah. Oke, silakan Kak. Oke, kita langsung mulai aja podcast kita kali ini ya kayak dengan pertanyaan pertama tuh tentang ini sih Kak. Kayak menurut Kakak tuh prospek itu apa sih Kak? Kan kita kan mengambil judulnya prospek perbankan syariah di masa yang akan datang. Nah, dari kata prospek itu apa sih Kak? Dari kata prospek itu sendiri yang saya tahu itu ada semacam potensi ataupun kemungkinan dari dampak sesuatu. Misalnya gini, prospek itu adalah sesuatu yang bisa berdampak. Jadi kita tuh mengukur prospek itu kayak potensi nih, potensi dari sesuatu yang akan berdampak pada sesuatunya nanti misalnya gitu. Oke. Mungkin kalau dikaitkan dengan kalau menurut Kakak tuh perbankan syariah itu apa Kak? Perbankan syariah kita bahas secara umum dulu kali ya. Kalau perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu pasal 1 bab 1 itu tuh perbankan syariah merupakan suatu yang berkaitan dengan bank syariah ataupun unit usaha syariah yang berbentuk kelembagaan dan berbentuk kayak keuangan gitu syariah. Nah, sedangkan kalau dari perbankan syariah itu sendiri bertujuan untuk apa sih? Untuk membangun sistem perbankan syariah yang memiliki prinsip syariah menggunakan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Jadi seperti itu. Oke. Jadi bagaimana prospek perbankan syariah untuk masa yang akan datang nih? Jadi menurut Kakak aja nggak apa-apa. Iya, dari pengertian prospek tadi dan perbankan syariah nih dikaitkannya jadi gimana nih Kak untuk prospek perbankan syariah untuk masa yang akan datangnya gimana? Mohon maaf. Jadi kalau bahas prospek perbankan syariah ya kayak sih cukup besar banget kali ya. Meskipun kita di masa pandemi ya tahun kemarin tuh tahun 2021 kita bisa ngeliat ya hasil dari merger. Penggabungan. Iya, merger itu penggabungan kayak semacam penggabungan dari perusahaan-perusahaan gitu kan. Nah, dari situ aja kita udah ngeliat nih dari masa-masa pandemi perbankan syariah ini mampu melakukan merger. Mergernya ini dari bank-bank yang memiliki kekuatan besar loh, misalnya kayak Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah itu sendiri. Jadi kan ada 3 nih. Nah, penggabungan ini kalau misalnya digabung total asetnya itu cukup besar banget. Jadi senilai itu kayak 214 sekian triliun deh. Jadi lumayan besar banget kan. Dan dari situ aja kita udah ngeliat nih prospek perbankan syariah buat kedepannya nih dari hasil penggabungan merger itu sendiri. Jadi cukup besar banget sih. Terus dari tahun sekarang nih tahun 2022 bahkan pangsa pasar perbankan syariah itu sendiri itu tuh udah sampai 6,65%. Itu per Februari kemarin ya tahun 2022. Itu berdasarkan dari pernyataan OJK itu sendiri. Nah, itu dengan nilai aset yang dimiliki perbankan syariah itu nilai 681,95 triliun. Jadi cukup naik kan dari tahun 2001 ke tahun 2002. Jadi cukup banget progresnya benar-benar kerasa banget. Ditambah lagi bulan kemarin nih tanggal 13 Mei tahun 2022 itu bahkan Bank Syariah Indonesia itu mendirikan perwakilan di Dubai, Emirat Arab. Jadi
kayak semakin peluangnya tuh besar banget loh di kancah internasional, bahkan udah sampai ke internasional. Jadi kayak bahkan Bank Syariah Indonesia sendiri nih yang memiliki visi top 10 Global Islamic Bank kayak bakal ini ada Terwujud kayak. Iya, terwujud kayaknya. Iya, dengan prospek yang ada kan itu kayak. Nah, dengan prospek-prospek itu tadi yang disebut sama Kakak, ada lagi nggak nih, Kak? Kayaknya sih cukup itu ya, cukup besar. Mungkin kita ngeliat lagi nih ke depannya bakal lebih gede lagi kayak nggak sih? Iya. Kayak misalnya berhasil membangun kantor perwakilannya di negara lain, misalnya di London ataupun Malaysia dan segala macamnya. Harapan kita sih semoga progres Lebih maju lagi ya. Nah, tadi kan udah sebutin nama Kak Nina nih ya, dengan prospek-prospek di Bank Syariah tuh sampai bisa melebarkan sayapnya ke luar negeri ya kayak. Iya betul. Nah, kan dari prospek itu kan pasti ada namanya tantangan dan rintangan ya kayak. Iya. Jadi tuh dengan prospek yang ada, apa sih tantangan dan rintangan Bank Syariah untuk lebih maju lagi gitu, Kak? Tantangan buat kedepannya lagi ya. Iya. Itu kayaknya tantangan itu berasal dari diri kita sendiri. Misalnya gini, kita Indonesia sebagai negara dengan umat muslim terbesar, tapi dari kita itu sendiri kita kayak belum tahu nih tentang apa sih itu perbankan syariah, bagaimana edukasinya itu masih kurang banget. Jadi literasi pengetahuan tentang perbankan syariah itu belum terlalu luas, jadinya mereka masih banyak nih yang meragukan tentang perbankan syariah. Bahkan kita nih sebagai umat Islam sendiri kayak masih belum pada pakai bank syariah. Kalian udah pada pakai bank syariah belum? Pakai. Baru setahun, Kak, baru setahun. Tapi masih punya rekening bank lain kan? Nah, ya itu salah satunya. Jadi dari kita sendiri nih kesadarannya, kalau misalnya kita dari umat muslim, kita sadari bahwa akan kebutuhan sistem ekonomi syariah, keuangan syariah itu sendiri, Islami dan segala macamnya, itu merupakan hal penting. Maka dari itu terapkan pada diri kita sendiri nih, kita harus punya bank syariah, punya tabungan di bank syariah dan segala macamnya, gitu kurang lebihnya. Nah, tadi kan untuk diri sendiri ya, Kak. Mungkin Kak Nina ada solusi nggak sih atau tanggapan untuk orang lain gitu? Kalau misalnya diri saya sudah nih, terus ke orang lain tuh harus gimana gitu? Kalau untuk orang lain kayak gini, kan semua itu berawal daripada diri kita sendiri. Kalau misalnya diri kita sendiri, apa yang kita lakukan itu cerminan dari kita sendiri. Kalau kita udah ngelakuin semuanya itu, kita kayak semacam mengedukasi ke teman-teman yang lain, dari teman dekatnya dulu. Pertama, saya punya teman dekat, dia belum pakai bank syariah, saya kenalin gitu. Misalnya, ini nih Kak, ini loh perbankan syariah kayak gini-gini, sistemnya tuh udah sebagai hasil segala macam ya syariah kok. Kenapa kamu nggak pakai? Padahal kamu muslim gitu. Jadi kurang lebih semacam itu. Jadi kayak memberikan literasi, edukasi dari teman-teman dekat dulu, orang-orang terdekat dulu, baru yang lebih jauh lagi. Begitu kurang lebihnya. Ya, berarti harus mengubah stigmanya dulu berarti nih kayak jangan beranggapan kalau perbankan syariah sama konvensional tuh sama ya kayak. Sama ya. terus beda. Iya, terus Kak Isa. Jadi di apa ya, perbankan syariah itu kan ya balik lagi kita kan membuat stigma orang ini harusnya bahwa perbankan syariah dengan konvensional itu berbeda gitu ya. Kebanyakan orang karena bilangnya nggak ada bedanya gitu, sama aja. Cuman mungkin kalau di perbankan syariah ini mungkin dia lebih menjurus ke syariat Islamnya gitu kan. Ya kita dapat dunianya, kita juga dapat akhiratnya gitu. Terus bagaimana cara perbankan syariah memulihkan ekonomi nasional nih Kak? Yes, yang kita ketahui ini kan habis pandemi COVID ya kayak 2 tahun yang lalu kan ya. Nah, lalu bagaimana sih perbankan syariah nih bisa mengatasi itu gitu Kak? Udah mulai aktif lagi nih kan sekarang gitu. Ekonomi juga udah makin maju nih dengan adanya endemi ini kan. Jadi kan perbankan syariah itu kan menggunakan prinsip syariah kan, yang dimana menggunakan prinsip bagi hasil. Bagi hasil ini sendiri, kita kayak semacam saling bagi-bagi keuntungan dan kerugian antara kedua pihak, antara pemilik modal dan yang memberikan modal. Nah dari itu sendiri, itu kita juga udah melihat nih bahwa perbankan syariah ini mampu menciptakan iklim yang sehat sehingga dapat memulihkan ekonomi secara nasional. Jadi karena sekarang udah endemi udah mulai pada selesai kan, akan banyak nih
kita ini kayak nabung di bank syariah, terus dana dari DPK ini, dana pihak ketiga itu akan bertambah. Dan bahkan kemarin dari OJK itu sendiri mencatat bahwasanya perbankan syariah ini semakin baik dari segi kualitas likuiditasnya, masalah modalnya, dan manajemen resikonya itu sendiri. Jadi benar-benar luar biasa sih perbankan syariah sampai saat ini. Semoga lebih banyak lagi peminatnya. Amin. Ntar saya coba, saya malas buatnya aja gitu jalannya. Ya, gampang Saya sih, mau online bisa kok. online bisa ya. Iya, jadi kan di era digital ini mempermudah kita Kak. Iya, Jadi itu dia. kalau mau buka bank syariah bisa di online Kak. Ya, kartunya juga ya. Bisa ada. Dikirimin ya? Bisa dong. Iya, pokoknya buat teman-teman semua kalau bisa Buka langsung bank lah. syariah. Iya. Ini bukan, kita nggak ada sponsor apa-apa nih, maksudnya selain kita berkuliah di perbankan syariah bukan karena kita berkuliah di sini ya, tapi Iya. lebih kayak mengedukasi. Nah, ini salah satu ajang edukasi buat kalian nih. Jadi yang belum tahu, nah caranya gimana? Tadi tuh kakak bilangnya kan ke teman terdekat dulu nih. Nah, ini salah satu contoh sering-sering kayak ikut webinar, seminar tentang apa perbankan syariah, tentang apa sih perbedaannya dari konvensional. Pokoknya webinar, terus kayak podcast kayak gini kalian bisa ikutin gitu. Iya. Terus selanjutnya menurut kakak nih bagaimana sih cara perbankan syariah dapat membantu para UMKM gitu? Kalau dalam membantu itu di perbankan syariah itu kan banyak kayak misalnya ada macam-macam pembiayaan. Nah, itu salah satunya ada pembiayaan yang membantu UMKM, yaitu kayak semisal kayak pembiayaan KUR, terus mikro dan mikro usaha dan mikro retail. Nah, itu juga bisa membantu. Jadi kalau misalnya ada KUR 25, nah itu misalnya untuk punya usaha nih, kita bingung nih mau buka usaha tapi kita nggak punya modal. Nah, itu kita bisa ngajuin modal pembiayaan ke bank syariah dengan nanti dikasih syarat-syaratnya segala macam. Nah, itu nanti dikasih. Jadi benar-benar membantu UMKM itu sendiri dengan mengadakan pembiayaan yang khusus untuk UMKM. Nah, iya sih benar banget Kak untuk berbank syariah. Tapi kan di luar sana masih banyak stigma kayak gini nih Kak. Kayak bunga tuh sama bagi hasil lebih baik bunga gitu Kak. Jadi perbandingan itu agak jauh gitu. Bagi hasil rata-rata untuk mereka tuh nggak menguntungkan gitu Kak. Ada stigma kayak gitu. Kalau gitu tanggapan Kakak gimana Kak? Kalau bagi hasil sama bunga gini, yang bunga itu pasti kan menguntungkan salah satu pihak. Nah, Sedangkan bagi hasil menguntungkan kedua belah pihak. Makanya perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil, di mana dia membagi kayak antara pemilik modal sama penyedia modal ini sama-sama untung dan rugi. Jadi sama-sama saling kayak nggak ada ketimpangan gitu loh. Jadi kalau misalnya di bank konven kan cuma bunga doang kan. Jadi kalau misalnya mau dia harga pasarnya itu mau naik mau turun, yang penting udah ditetapin bunganya segitu, ya berarti kita harus bayar situ. Kan berarti akan merugikan salah satu pihak. Nah, maka dari itu perbankan syariah ini menggunakan prinsip bagi hasil, di mana kalau misalnya kita rugi nih usahanya nih, sama-sama dibagi kerugiannya, sama-sama dibagi keuntungannya. Kalau misalnya itu untung gitu kan lebihnya. Oke, terus kita berbicara tentang perbankan ya. Kayak tidak lepas pula dari profesi karir perbankan itu sendiri gitu Kak. Nah, bagaimana prospek profesi karir perbankan syariah gitu buat Kakak? Kalau prospek perbankan syariah itu sebenarnya banyak banget tahu. ya bukan hanya bank syariah aja Kak. Iya, bukan jadi banker gitu ya. Kan kita kan selama ini kan kayak menganggap kuliah perbankan syariah nih berarti nanti kita lulusan Jadi bank. Enggak gitu kan Kak. Itu sebenarnya sih banyak kayak kan kita juga kuliah juga diajari materi-materi lain kan dalam akuntansi. Iya, akuntansi, terus perpajakan segala macam. Non bank. Iya, BPRS dan segala macamnya. Nah, dari situ kita kayak bisa ngeliat nih prospek kerja kita, misalnya dari akuntansi kita bisa ngedaftar misalnya prospek kerjanya itu di bidang akuntan. Jadi kayak akuntan, terus kayak di lembaga keuangan non bank juga, terus bisa di kayak pegadaian syariah, asuransi syariah, terus menjadi penasihat keuangan, terus bisa menjadi bahkan nih, ada nih alumni dari perbankan syariah yang kerja di MUI. Jadi
meskipun kita perbankan syariah, tapi kita juga bisa loh kerja di kayak lembaga keuangan Islam, lembaga itu loh, lembaga Islam gitu. Jadi Intinya nggak harus iya, jadi intinya nggak harus perbankan syariah. Bahkan saya pernah baca di Kementerian Keuangan pun kita juga bisa masuk loh di bagian divisi-divisi tertentu. keuangan ya. Iya, Iya sih bank juga kan berhubungan dengan keuangan Keuangan, nih. kan. Iya, jadi bisa juga sih. Iya, berarti prospeknya sangat luas nih ya Kak Sangat untuk luas perbankan, untuk karir perbankan itu sendiri. Jadi ini tadi kan tentang perbankan syariah. Jadi kalau prodinya nih Kak, di mana-mana kan contohnya kita lah ya kan di UHAMK ada namanya prodi perbankan syariah ya kan. Nah, itu tuh dia bisa dari prodi perbankan syariah itu tuh bisa membantu SDM-nya nggak sih Kak untuk lebih unggul gitu Kak? Justru kayak lebih membantu banget sih. Misalnya gini ya, yang selama pengalaman saya di perbankan syariah, bahkan selama saya magang di PKL di bank syariah, itu banyak banget yang kerja di bank syariah, tapi mereka semua itu kayak bukan lulusan dari perbankan syariah. Maka dari itu, dengan adanya perbankan syariah, terus kita misalnya kalau mau masuk di perbankan syariah, itu kayak justru lebih mendalami loh. Kita udah tahu nih segala macam berhubungan dengan perbankan syariah, terus kita masuk ke bank syariah lebih mendalam. Berarti kan sekarang otomatis kita tahu nih segala macam akad-akadnya kegiatan bank syariah itu sendiri. Nah, dengan adanya prodi perbankan syariah itu lebih kayak mendalam pelajarannya, terus kayak misalnya kita bisa mau jadi praktisi itu juga bisa praktisi, terus dosen pun juga bisa, kita bisa. Iya sih benar. Prodi kita juga ada namanya itu apa dah? Itu lab gitu Kak. Iya, Ya, lab perbankan syariah. Jadi sebelum masuk magang juga kita udah coba iya, dulu kan kayak. Bener banget kan, itu kayak jadi apa sih ya? Lebih kelebihan lah. Iya, kelebihan itu sendiri. Jadi kayak ada perbankan syariah yang kita udah diajarin di praktek-prakteknya menjadi customer service, teller, dan melayani nasabah. Nah, itu kita kayak dapat poin plusnya itu sendiri kalau misalnya dari prodi perbankan syariah terus mau kerja di bank syariah. Oke, terus selain dari sumber daya manusianya nih Kak, hal lain apa sih yang dapat memajukan perbankan syariah ini gitu? Biar lebih maju lagi, tapi selain daripada SDM-nya. manusianya gitu. Sekarang kan sistemnya itu kan udah mulai maju ya. Bener. Nah, itu teknologi. Oh. Jadi harus lebih Gencarkan. gencar-gencarkan banget loh. Misalnya gini ya, suatu saat nanti kalau misalnya perbankan sudah tidak membutuhkan SDM lagi, nah itu kalian gimana? Nah, maka dari itu perbankan syariah ini, prodi perbankan syariah ini harus menciptakan SDM yang memiliki kompetensi-kompetensi di bidang yang lain, misalnya bidang keuangan yang lain selain non bank. Jadi itu sangat banget bermanfaat. Jadi kalau misalnya kan teknologi kan nggak mungkin kan dia berjalan sendiri kan, pasti ada orang yang di belakang teknologi itu sendiri. Jadi kayak kita harus tahu nih teknologi, kemajuan teknologinya itu gimana, terus kita harus tahu perkembangan teknologi dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya kayak nggak ketinggalan jauh loh sama bank-bank kayak misalnya BCA, Bank Mandiri. Jadi perbankan syariah ini harus mengikuti arus perkembangan teknologi sekarang agar tidak ketinggalan dan segala macamnya. Iya, ya kayak contohnya yang kayak tadi sih Kak, yang kayak buka rekening pun online juga bisa kayak. Itu mempermudah banget nggak sih Kak? Itu mempermudah banget. Sekarang tuh kayak apa-apa tuh tinggal klik aja nih di satu HP. Jadi Nggak usah kemana-mana iya, kan? nggak usah kemana-mana. Mau buka rekening bisa, mau belanja online pun bisa, isi saldo pun juga bisa, dan segala macam pun. Jadi gimana tergantung kitanya aja kayak di perkembangan teknologi, jangan kita terbawa arus tapi kita yang membawa teknologi itu. Iya, tuh. Nah tadi kan itu Kak terkait SDM kayak, nah kan tadi terkait teknologi juga. Jadi bagaimana sih untuk menciptakan SDM yang unggul dan profesionalitas, kayak dia tuh paham akan akad, misalnya kayak kelebihannya gitu Kak, paham dengan akad, atau kelebihan lainnya itu apa Kak untuk menciptakan dia untuk profesional gitu Kak? Untuk menciptakan itu kayak sistem pengajaran, misalnya prodi perbankan syariah ini mempunyai sistem-sistem pengajaran yang mampu menciptakan kompetensi-kompetensi pada SDM-nya yang
yang akan diajarkan. Misalnya lulusan perbankan syariah menciptakan SDM yang berkompetensi untuk di bidang nantinya. Jadi lulusan perbankan syariah ini harus benar-benar memiliki kompetensi, kayak misalnya kita diajarkan bagaimana cara melayani nasabah dengan baik, kita diajarkan bagaimana mengerti tentang akad, mengenai tentang layanan perbankan syariah dan segala macamnya tentang riba dan itu sendiri. Jadi kayak pengetahuan lebih didalamin, dan jangan lupa pengetahuan tentang keagamannya itu sendiri. Jadi jangan kayak pelajaran-pelajarannya doang nih, tapi agama itu sendiri. Kan perbankan syariah kan saling berkaitan ya, antara agama, jadi harus benar-benar dituin sih. Oke Kak, kayaknya kita ice breaking dulu nih. Kayaknya tegang banget gitu kan. Sekarang kita mau nanya ini ke Kakak, kayak sekarang kesibukan Kakak tuh apa selain daripada kuliah ini Iya, gitu. selain Siapa skripsi tahu Kakak atau- kerja atau apa gitu. Part time. Yo, part-time. Sibuk sama skripsi aja sih, sama organisasi juga masih ada. Oh, Kakaknya ikut organisasi. Oh iya, Etiket Universitas tuh kayak Iya betul. Untuk skripsinya semoga dilancarin ya Kak. Amin ya Allah, sidang Itu satu. nih yang akan kayaknya deg-degan nih. iya. Undangannya ntar doain sama fans Aisyah Kak. Apa sih? Udah kayak gitu. Oke, setelah kita ice breaking nih Kak, ini ada pertanyaan dari kita nih yang terakhir ya. Mungkin harapan untuk perbankan syariah dalam segi internasional dan nasional Iya. buat Kakak apa? Kayak tadi kan yang udah buka cabang ke mana tadi, Dubai, Uni Emirat Arab. Dubai. Ya kan itu kan Emirat udah internasional Arab, banget kan ya. Nah gitu harapannya Jauh gimana nih Kak? Iya. Itu yang internasional mungkin ya. Iya. Gak apa-apa, kalau kakak mau nambahin lagi yang internasional juga nggak apa-apa, atau yang nasional dulu juga boleh gitu. Untuk harapan perbankan syariah buat kedepannya lagi, pastinya untuk lebih maju lagi daripada sekarang. Misalnya gini, itu kan udah tengah bulan Mei kemarin kan udah buka cabang di Dubai kan. Semoga bisa buka cabang lagi di negara-negara Amin, lain. amin. Dan visinya dari perbankan syariah Indonesia itu sendiri dapat terwujud. Misalnya kan visinya itu kan top 10 Global Islamic Banking kan. Semoga bisa menjadi top 10 di Global Islamic Banking. Oke, kita dukung dari kita-kitanya nih biar bisa jadi top 10 ya. Iya, betul sekali. Nah kalau di nasional gimana nih Kak harapannya? Misalnya bisa jadi peringkat 1 di Indonesia ya kan? Iya. Untuk di nasional itu sendiri semoga makin banyak nih peminatnya di perbankan syariah kan. Indonesia kan terkenal dengan umat muslim yang terbesar kan, mayoritasnya terbesar. Nah semoga nih dari mayoritas ini lebih pakai bank syariah, sehingga tuh bank syariah tuh semakin maju, semakin maju, semakin berkembang. Dan bahkan sektor perbankan syariah ini merupakan salah satu indikator pencapaian ekonomi syariah. Jadi kan kalau misalnya keuangan syariah dan segala macamnya itu berdampak baik, bahkan akan mampu membawa ekonomi syariah yang lebih maju lagi. Jadi kita tuh kayak lebih islamik lah, kayak belajar kita Islami, kita harus sadar diri nih, kita apa yang kita lakukan sehari-hari belum islamik banget. Jadi kalau kurang lebih ya setidaknya kita pakai perbankan syariah sendiri, tapi kita bukan hanya memakai aja. Ya, misalnya gini ya, kita hanya punya rekening aja tapi isinya nggak ada. Nah itu. Saya pengen juga punya isinya ya, tapi gimana ya kalau isinya tuh susah. Isi aja buat mengedukasi juga kan teman-temannya. Jadi kebanyakan orang yang buka rekening aja yang punya, cuma punya tapi itu nggak isinya ada. tetap di bank yang lain gitu. Iya, makanya itu salah satu faktor yang membuat penghambat perbankan syariah ini untuk maju. Itu sih. Oke. Kita langsung aja nih Kak, tadi pertanyaan dari kita udah itu yang terakhir. Nah ini ada satu pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Ada yang nanya dari Elia Salsabila _ ditanya nih Kak, katanya kalau kita lulusan dari perbankan syariah, kita bisa kerja di bank konven juga nggak katanya? Kalau kita bisa kerja di bank konven, bisa. Bahkan dari bank konven itu sendiri bisa kerja di bank syariah. Jadi saya punya kenalan salah satu BM
branch manager di BSI cabang Pamulang. Itu dulu dia kerjain di bank konven, tapi dia masuk ke bank syariah. Jadi bisa bahkan kayak nggak beda jauh nih antara bank konven sama bank syariah dari segi kayak misalnya pengajuan KPR segala macam. Nah itu nggak jauh beda, cuman bedanya itu kayak ini lebih ke syariah loh, ini prinsipnya itu kayak begini yang dipakai dan segala macamnya. Jadi bisa dipakai, bisa di bisa kerja juga di iya, konvensional gitu. Tapi Jadi tapi sayang nggak sih Kak, kita kan udah belajar di syariah nih, tapi tiba-tiba masa di konven kan? nah itu Jatuhnya kayak apa ya? Kalau kayak gitu udah belajar tiba-tiba. bank syariah terus masuk di konven. Ya mungkin itu karena di bank syariah itu kan kali nggak nerima dia ataupun apa. Iya, Tapi setidaknya kita usahain di non banknya sih Kak, kayak kan ada pegadaian syariah kan, asuransi syariah di non bank pun banyak kan kayak. Iya banyak. Jadi buat Alia aku lebih saranin buat ke syariah dulu nih. Kalau misalnya syariah benar-benar nggak mentok banget baru kayak boleh pindah ke konven. Iya, mungkin terkait ini kan tadi kan terkait karir lah. Mungkin misalkan ini bisa ceritain magangnya gimana nih Kak? Kan tadi dia nanya juga nih kan untuk perbankan syariah. magang itu seru kan Kak? Iya. Seru banget magang. Jadi kita tuh kayak dapat pengalaman baru loh. Misalnya gini, ini di perbankan syariah ini kita diajarin nih tentang akad dan segala macam. Kayak kita kenal akad, terus kayak sistem kerjanya tuh kita kayak tahu banget tuh. Misalnya gini kan kita cuma belajar teori doang kan, kita nggak tahu prakteknya kayak gimana. Dan kita terjun pas PKL itu benar-benar kerasa banget gimana sih kayak orang kerja di bank syariah. Misalnya kita kayak nganggap orang kerja di bank syariah itu kayak cepet banget sih kalau misalnya berangkat nih jam 7 tiba-tiba jam 12 itu pulang segala macam, kan kita nggak tahu nih dalamnya kerja ngapain aja. Nah itu sebenarnya dia tuh kayak nemuin nasabah di luar dan nanti dia balik lagi ke kantor jam 9. Pokoknya banyak banget pengalaman seru, terus ketemu nasabah, cara ngelayanin nasabah bener-bener nasabah, dan itu benar-benar seru banget sih, pengalaman baru. Dan kita juga dapat kayak semacam benefit berupa materi maupun pengalaman lainnya. Misalnya gini, kita jadi kenal orang-orang perbankan syariahnya, terus kita kayak tahu nih Nambah relasi terus kita sistem yang dipakai di perbankan syariah kita juga nyoba kan. Kita kan cuman kayak bayangan-bayangan doang kan, nggak tahu. Nah kita benar-benar pakai itu dan segala macamnya, jadi kayak benar-benar langsung turun lapangan dan mempraktikkan. Iya, jadi yang tadi yang bertanya, coba aja dulu di magang, nanti siapa tahu bisa. Soalnya kan sayang-sayang ilmunya diterapinnya kan nanti ke hal yang beda. Kalau konven kan nggak ada syariat Islamnya kan, kayak coba aja kalian dulu. Bahkan kalau misalnya dari PKL nih ya, kalau misalnya kerjanya bagus sama PKL itu bisa nanti bisa langsung kerja di bank. Iya, tetap optimis nanti nanya ya. Makanya kalau magang jangan sekadar magang ya kan, kayak merasa kerja beneran aja gitu. Iya, nambah-nambah relasi nih, siapa tahu nanti dipanggil kan pas sudah lulus. Dia juga nanya nih Kak, kira-kira ada syarat fisik gak sih untuk kerja di bank syariah? Enggak deh. Kalau syarat fisik sih enggak, paling tinggi doang. Tinggi misalnya gini ya, tinggi ini kayak tinggi buat teller. Teller. Untuk teller kayak di front office kan harus kayak lebih menarik kan kayak lebih menarik kan, penampilan menarik kan. Nah itu tuh, jadi kan kalau kita mau melayani nasabah, biar nasabah itu semakin kayak balik lagi kan, kita kan harus kayak menarik kan. Terus kalau tingginya itu juga nggak terlalu tinggi banget sih, paling 160-an itu udah bisa. Perempuan, standar perempuan atau ada standar laki-laki dan perempuan kali ya. Benar. Dan tentunya berhijab juga kan kalau di syariah ya. Kalau berhijab di konven. Jadi berhijab. Tapi dari semua itu tinggi dan lainnya, attitude tuh berpengaruh nggak sih Kak? Attitude berpengaruh banget sih. Misalnya gini ya, kalau misalnya kita attitude jelek kan, kita melayani nasabah nih, attitude kita jelek nih, pasti nasabah itu nggak mau balik lagi. Kayak banget tuh orang gitu. Judus banget gitu orang. Aduh mbak udah tuh belok besok nggak mau lagi ada kesini. Balik lagi. Ganti cabang lain jauh-jauh udah katanya. Parah banget.
Iya sih, sebenarnya attitude tuh di mana aja harus dipakai, nggak cuma diperbankan doang gitu. Paling utama attitude dulu, baru penampilan. Bener-bener. Sebelum banget nih kalau bisa kayak judes banget, ya jadi malas sih kayak orang nanya, apalagi kalau nasabahnya nanya mulu nih, mohon maaf nih, jangan kesel pak, sampai yang nasabahnya gini, maaf ya pak saya nanya mulu pak, itu aku sih sebenarnya. Bahkan nasabahnya kalau misalnya kayak marah-marah terus kita juga harus sabar Harus banget. sabar, iya. Harus sabar, jangan terbawa emosi juga. Jadi harus benar-benar baik attitude-nya. Oke, udah. Alhamdulillah ya kita dapat ilmu lagi hari ini. Iya, tentang prospek dan karir dari perbankan syariah itu sendiri kan ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk masuk ke perbankan syariah teman-teman. Iya, perbankan syariah khususnya di UMHK ya. Iya, ada nih di UMHK nih perbankan syariah. Iya, karena kita ada pelatihan juga sebelum magang kan, terus udah magang juga. Kita punya labnya ya nggak sih? Iya. Iya. Ya nggak sih. Terus juga ya udah nih, jadi kita yang bisa diambil dari sini ilmu yang tadi dapat dari Kanina juga kayak edukasinya jangan sampai kurang nih buat Iya. orang-orang terdekat Teman-temannya apa dulu khususnya. orang-orang yang sudah mengerti khususnya, jadi jangan lupa edukasi buat teman-temannya. Terus mungkin kalau sendiri males kali biasanya ya, jadi bareng-bareng biasanya nih, atau enggak bikin grup atau komunitas buat kayak literasi bareng, kayak edukasi bareng, nonton webinar bareng, seminar bareng, itu kayaknya lebih. Iya, nonton podcast ini juga. Yoi. Jangan lupa nonton podcast nih. Oke, mungkin closing statement ya. Iya. Dari Kanina closing statementnya gimana nih Kak untuk materi kita kali ini Kak? Untuk closing statement dari saya, buat kalian-kalian yang misalnya belum pakai bank syariah, yang belum mengenal tentang apa sih itu perbankan syariah, coba yuk lebih dicari tahu lebih dalam dengan ikut seminar, ikut podcast ini, terus lebih baca buku, terus kayak misalnya yang lagi masih kuliah, coba lebih didengarkan lagi nih apa perintah kayak nasihat-nasihat dari dosen itu sendiri, dosen sama ngajar itu benar-benar Dengerin ya, dengerin. Diterapkan juga. Nah itu jadi kayak kita tuh harus sadar diri, kita tuh umat Islam, seharusnya kita juga harus menggunakan perbankan syariah nih untuk memajukan perbankan syariah di Indonesia. Sekarang nih perbankan syariah udah besar nih, apalagi hasil kemarin merger 3 bank itu sendiri. Nah kita harus menguatkan lagi nih, lebih menguatkan lagi dengan menggunakan bank syariah dan kegiatan ekonomi syariah itu, kegiatan ekonomi itu juga harus syariah. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi buat teman-teman semua tuh dengerin Kanina ngomong apa tadi. Iya, jadi teman-teman harus masuk dulu ke dalamnya. Jangan beranggapan bahwa syariah konven itu sama. Iya, jangan beranggapan syariah sama konven itu sama. Syariah lebih mahal daripada konven. Nah, itu. Kadang-kadang gitu. Pas dilihat pembiayaan kok lebih mahal syariah sih daripada konven, padahal nggak tahu nih dalamnya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya mau tahu lebih dalam, pelajari lebih dalam itu sendiri, baru nanti kamu tahu apa sih itu, kenapa Bisa itu lebih mahal, segala macamnya. Iya, pokoknya syariah itu untuk ke dunia dan akhirat kita. Jadi jangan sampai kayak di konven kan ada riba. Jadi jangan sampai kita terkena riba gitu kan. Iya. Ya, jadi buat teman-teman semua jangan lupa nih pakai bank syariah gitu ya. Terus kalau emang kalian nggak tahu apa-apa, belajar dulu biar lebih tahu. Jadinya nanti kalian menggunakan itu bukan sekedar menggunakan, jadi bisa ada isinya gitu. Ya udah segitu aja kali Kak untuk podcast kali ini gitu. Kita terima kasih banget nih sama Kanina udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan skripsinya gitu. Iya, organisasinya juga kan. Pokoknya makasih banyak banget ya. Semoga dari kakak juga kita banyak belajar gitu kan. Buat teman-teman di rumah juga, salah satunya ini ajang edukasi buat mereka semua yang nonton gitu. Buat siapapun yang nonton nanti kita upload. Jadi semoga jadi amal jariah juga buat kakaknya nih. Pokoknya kita terima kasih banyak banget ya buat kakak udah menyempatkan waktunya. Segitu aja kali teman-teman Untuk podcast kali ini. Iya. Kalau ada salah kata mohon dikoreksi, kalau kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya dari kita juga nih dari host, saya Oh, tadi Aisyah. juga nggak kenalin diri kayak. Nggak apa-apa, udah lama kita kan ketemu kemarin baru kemarin. Iya, udah kenal berarti ya. Enggak kamu. Oh iya. Saya Aisyah. Saya Ariel Hamzah. Kita AA depannya kembar. Pokoknya dari kita juga minta maaf ya kalau Iya. jadi host ada kurangnya juga karena emang kurang ya. Kurang banget. Ya billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung sepi. Soalnya semuanya. Untuk di nasional itu sendiri semoga makin